Oke, kita masuk ke ini ya, logika perulangannya. Dia itu hampir sama dengan if dan switch case, cuman dia itu sedikit berbeda. Eh, apa sih yang membedakannya? Nah, dalam JavaScript kita dimungkinkan untuk menjalankan sebuah kode blok secara berurutan sehingga suatu kondisi tertentu itu terpenuhi. Ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan tugas yang sama selama berulang kali ya, seperti mencetak angka dari 1 sampai 100, 1 sampai 1000, atau mengiterasikan setiap elemen dalam sebuah array. Itu juga bisa. Oke, jenis. Nah, ini adalah yang paling sederhana ya, yaitu for. Kita di sini bikin yang namanya for let i. Ini kan inisialisasi variabel ya, variabel i itu bernilai 0, titik koma, kemudian i ini kan perulangan kan, 5 lebih kurang dari 5 i plus plus. Kita langsung ke console log perulangan ke. Nah, i ini itu diproses atau variabel ini diproses. Perulangan ini itu sangat cocok digunakan ketika kita tahu dalam apa namanya studi kasus sebelumnya itu berapa kali sih kita ngelakuin perulangan. Nah, itu yang akan dijalankan. Ini kan kondisi i kurang dari 5. Nah, perulangan ini akan terus berjalan selama i itu kurang dari 5. Nah, ekspresi peningkatan i plus plus ini, nilai i akan bertambah 1 setelah setiap iterasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan setelah itu selesai. Oke, ini untuk for ya. Oke, lanjut. Ini. Ini while. Jenis while. Nah, while ini kita bisa cek di sini. Let's count sama dengan 0. While count kurang dari 5. Kita console log count. Nah, count ini sama sih seperti sebelumnya. Cuma ini berbeda, ini sedikit berbeda. Nah, perulangan while ini akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan itu bernilai benar. 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Hampir sama kok. Ini kan perhitungan juga. Oke, do while. Nah, ini jenis do while. Let's i sama dengan 0. Do console log perulangan i plus plus, kemudian while i kurang dari 5. Jadi perulangan do while ini mirip dengan while, tetapi blok kode yang akan dijalankan itu setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Jadi ini ada pemeriksaan lah, beda dengan while tadi. Oke, lanjut. Kemudian for in. Nah, kita lihat di sini. Construct person, first name John, last name Do, age-nya 30. For let key in person, console log key plus person key. Jadi itu nanti akan dicetak first name itu John, last name Do, age 30. Jadi perulangan for in ini digunakan untuk mengiterasikan properti-properti dalam sebuah objek. Jadi ini itu diiterasikan, ditampilkan seperti itu for in. Oke, for off. Nah, perulangan for off ini kita cek di sini kodenya. Construct number sama dengan satu. Bukan. 1, 2, 3, 4, 5. For let number of numbers. Jadi dari numbers ini kita proses berubah jadi number dari number console log number. Jadi perulangan for of ini digunakan untuk mengiterasikan nilai-nilai dari sebuah iterable objek seperti array, string, atau objek yang dapat diiterasikannya. Jadi dari ini kita iterasikan lagi ke number. Jadi yang dijalankan number dari numbers ini, dari yang kita bikin atau variabel construct yang kita bikin seperti itu. Ini for each. Nah, for each ini itu adalah yang kelupaan ya. Construct number sama seperti sebelumnya. Construct number kan. Ini sedikit berbeda. Construct number 1, 2, 3, 4, 5. Numbers, kemudian for each function number sedikit berbeda. Kemudian console log number. Nah, array kan ada array kan, array dari construct number kan, array yang ingin diiterasikan. Kemudian function, fungsi yang akan dijalankan pada setiap elemen. Kemudian current value atau nilai elemen saat ini.
Kemudian indeks. Indeks itu adalah itu ya, eh elemen saat ini yang mau diproses. Kemudian array, array asli, arraynya kan ini array. Oke, seperti itu. Jadi kalau diproses ini juga sama, munculnya 1, 2, 3, 4, 5 sama kok. Cuma kan yang berbeda kan dalam pemakaian kodenya kan. Ada numbers, kemudian for each kan dipetakan, kemudian function number. Console log number masih sama, number. Kan ini kan dari numbers ke number seperti itu. Numbers, numbers ke number. Oke, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita membahas ini, kita nanti akan bahas tentang ini, notasi loop, perbedaannya ya. Ada for loop, while loop, sama repeat loop. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang array. Apa itu array? Oke, mungkin cukup sampai sini untuk pembahasan kita tentang perulangan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.